Perkenalkan, nama saya Stefanus Lau dengan NIM 07.320.018. Saya akan menjelaskan mengenai kecelakaan tambang bawah tanah. Yang pertama, kecelakaan tambang bawah tanah Peak Review Coal Mine di New Zealand. Yang pertama yaitu lokasi tambang. Ini lokasinya berada di eh, lokasi Sungai Peak, tambang Sungai Peak. Tambang Sungai Peak adalah tambang batu bara yang sebelumnya dioperasikan oleh Batubara Sungai Peak dengan 46 km utara timur laut Greymouth di wilayah pantai barat Pulau Selatan Selandia Baru. Kemudian awal produksi dari tambang ini yaitu pada tahun 2008 dan diperkirakan akan memproduksi sekitar 1 juta ton batu bara per tahun selama 20 tahun sehingga menjadikan tambang ini sebagai tambang ekspor batu bara terbesar kedua di negara tersebut. Kemudian perkiraan produksi dikurangi menjadi 320.000 dan 360.000 ton pada tahun 2011. Kemudian pada bulan Oktober 2008 produk batubara dimulai dan pada bulan November 2008 Gray Brown Menteri Energi dan Sumber Daya serta Menteri Pembangunan Ekonomi secara resmi membuka tambang tersebut. Kemudian ventilasi dari tambang tersebut yaitu lubang ventilasi sedalam 110 meter atau 360 kaki ternyata dalam kondisi buruk dari perkiraan. Maka digali dengan sistem lubang angkat yang menggali poros ventilasi sepanjang 4,25 meter dan dari poros bor pilot dengan 0,35 meter. Poros ini runtuh sebagian pada tahun 2008 yang menyebabkan penundaan produksi lebih lanjut. Kemudian tambang ini memiliki sekitar 150 staf tetap, meskipun pada tahun 2007 sampai 2008 terdapat masalah dalam mengisi semua posisi, sebagian karena tingginya permintaan akan pekerjaan yang sama di pasar kerja Australia dan internasional. Pada bulan Februari 2010, tambang Sungai Peak melakukan pengiriman ekspor pertamanya sebesar 20.000 ton batu bara kokas keras premium ke India. Kemudian kronologi terjadinya ledakan. Pada tanggal 19 November 2010, ledakan di tambang menyebabkan 29 orang tewas 2.200 meter dari pintu masuk tambang. Tambang ini berada di sekitar 160 meter atau 520 kaki di bawah tanah, tetapi akses utamanya dilakukan secara horizontal karena terletak di bawah pegunungan Paparoa. Dua penambang yang berjarak lebih dari 1.000 meter atau 3.300 kaki dari pintu masuk tambang mengalami luka sedang setelah terjatuh akibat ledakan tersebut. Diperkirakan perlu waktu beberapa hari sebelum tambang tersebut cukup aman untuk dimasuki oleh petugas penyelamat karena gas di dalamnya dikhawatirkan masih bersifat eksplosif. Kemudian ketika sudah sebuah lubang bor di area yang diperkirakan para penambang berada, ditemukan kandungan gas metana sebesar 95% dari sisanya, terutama karbon monoksida dan tempatnya kecil kemungkinan untuk menentukan penambang yang masih hidup. Kemudian pada pukul 14.37 NZDT tanggal 24 November, ledakan kedua terjadi yang sangat parah sehingga sore harinya Peterbilt CEO Peak Review Coal mengumumkan bahwa sangat kecil kemungkinannya pada penambang yang masih hidup. Penyebab terjadinya ledakan dipastikan karena terdapat gas metana sebesar 95% yang diukur dari lubang bor yang diperkirakan area penambang berada. Oleh karena kandungan gas metana yang sangat tinggi itu, maka diperkirakan tidak ada pekerja yang selamat dan penyebab terjadinya ledakan berikutnya. Pengaruh kecelakaannya pada tanggal 15 dari kecelakaan tersebut berpengaruh pada tanggal 15 Desember 2010 diumumnya bahwa sekitar 114 dari 157 staf di perusahaan akan segera diberhentikan dengan sejumlah pesangon dibayarkan dari sisa dana perusahaan. Diumumkan juga bahwa kecil kemungkinannya bahwa sejumlah staf kontraktor yang juga menganggur atau tidak dibayar karena kecelakaan tambang tidak akan menerima uang
karena secara hukum mereka berada pada peringkat rendah dalam urutan kreditur. Kemudian ledakan tambang batu bara bawah tanah PT Nusa Alam Lestari, Kota Sawalunto, Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya ya, terjadi ini adalah lokasi terjadi ledakan di lubang nomor DC02 tambang batu bara bawah tanah PT Nusa Alam Lestari yang berada di Salak, Kecamatan Talawi, Kota Sawalunto, Provinsi Sumatera Barat. Penyebab terjadinya ledakan terjadi pada awal shift kerja di mana sudah terdapat 18 orang pekerja tambang yang berada di lubang tambang pada tanggal 9 Desember 2022 jam 17.50 WIB. Proses evakuasi sudah berhasil dilakukan terhadap 14 orang tersebut, di mana 3 orang pekerja tambang mengalami luka ringan dan 1 pekerja tambang mengalami luka bakar, dan sudah dilakukan pengenangan di RSUD Kota Sawalunto. 10 orang pekerja tambang lainnya meninggal dunia. Kemudian jenazah 10 orang pekerja tambang tersebut sudah dibawa ke RSUD Kota Sawalunto. Proses evakuasi tersebut dilakukan oleh tim PT Nusa Alam Lestari bekerja sama dengan Badan Penanganan Bencana Daerah Kota Sawalunto, Basarnas. Kemudian akibat terjadinya ledakan, seluruh kegiatan operasi di site PT Nusa Alam Lestari sudah dihentikan sementara sampai investigasi kecelakaan tambang akibat mati lelah seluruhnya ditindaklanjuti, dan kegiatan operasi dapat dilaksanakan dengan aman dan selamat sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Minerba. Kemudian 22 orang tewas dalam ledakan tambang batubara Turki. Ini adalah lokasi terjadinya, yaitu terjadi ledakan di tambang milik negara TTK Amasar Muesese Mendulugu di Kota Amasra di Provinsi uh, Pesisir Laut Hitam Bartin. Nah, ini adalah lokasi dari tambang tersebut. Penyebab terjadinya ledakan diperkirakan disebabkan oleh fire M, referensi gas mudah terbakar yang dihasilkan oleh tambang batu bara bawah tanah. Ini adalah link video yang memberitakan kejadian tersebut. Akibatnya terjadinya ledakan yaitu sekitar 40 tambang batu bara Turki dilaporkan tewas dalam ledakan di sebuah tambang tersebut. Ada 110 tambang saat ledakan besar melanda area tersebut bawah tanah. Kemudian dari video atau materi yang saya buat, yang saya rangkum, dapat saya simpulkan bahwa tambang bawah tanah selalu menghasilkan gas-gas berbahaya sehingga perlu untuk dinetralkan. Oleh karena itu, diperlukan ventilasi yang bisa menetralkan gas-gas tersebut. Kemudian yang kedua, pada tambang bawah tanah sangat diperlukan ventilasi agar dapat mensuplai udara segar bagi para pekerja dan juga menetralkan gas-gas beracun yang dihasilkan oleh tambang tersebut sehingga pekerja dapat beraktivitas dengan baik. Jadi, terima kasih untuk video presentasi saya. Semoga dapat memberi informasi atau memberi pengetahuan bagi para penonton. Kemudian ini adalah daftar pustaka dari materi-materi atau berita-berita yang saya dapat. Terima kasih.